Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Hermawan. Saya mahasiswa di Universitas Saber Asia. Saat ini saya menempuh pendidikan sarjana 1 PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan menganalisis sekuritas dan portofolio untuk bahan penugasan UAS semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Langsung saja. Ya, analisa pembentukan portofolio dengan menggunakan model Markowitz dan single index model yang terdiri dari yang pertama objek penelitian, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima hasil penelitian. Untuk objek penelitian berfokus pada analisis pembentukan portofolio saham optimal menggunakan dua model teori investasi yang terkenal, yaitu model Markowitz dan single index model atau SIM. Saham-saham yang menjadi objek penelitian adalah saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2013. Indeks LQ45 dipilih karena mencakup 45 saham yang paling liquid dan representatif dari berbagai sektor industri di pasar modal Indonesia, yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pasar saham Indonesia. Yang kedua, mengenai masalah penelitian. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh investor adalah kesulitan dalam menentukan portofolio saham yang optimal. Untuk mencapai tujuan investasi, investor harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat risiko, serta alokasi dana yang sesuai pada setiap saham yang dipilih. Dalam konteks ini, portofolio yang optimal tidak hanya mempertimbangkan saham-saham yang menguntungkan, tapi juga bagaimana mendiversifikasi risiko yang terkait dengan saham-saham tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret kepada investor dengan menggunakan dua model yang populer dalam teori portofolio. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis dan membandingkan portofolio optimal yang terbentuk menggunakan model Markowitz dan single index model. Yang kedua, menentukan model mana yang paling efisien dalam membentuk portofolio optimal dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan risiko. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang menilai pembentukan portofolio saham di pasar Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham bulanan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode 2009 sampai dengan 2013. Terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal. Satu, model Markowitz, dikenal juga sebagai mean variance optimist model. Model ini digunakan untuk membentuk portofolio dengan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan pada tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, meminimalkan risiko pada tingkat keuntungan tertentu. Pendekatan ini mengharuskan analisis lebih lanjut tentang varians antara saham dalam portofolio, yang memungkinkan investor untuk memahami bagaimana saham-saham tersebut saling berinteraksi dalam konteks risiko dan return. Yang kedua, model indeks tunggal atau SIM. Model ini merupakan penyebaran dari model Markowitz, di mana return saham dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu return pasar yang dipengaruhi oleh indeks pasar, misalnya IHSG di Indonesia, dan faktor unik setiap saham. Model ini lebih sederhana karena mengasumsikan bahwa setiap saham hanya dipengaruhi oleh satu faktor eksternal yang sama atau indeks pasar, dan varian risiko saham dikurangi menjadi satu indeks tunggal. Kemudian hasil penelitian tersebut, yang pertama, model Markowitz cenderung menghasilkan portofolio yang lebih terkonsentrasi dengan alokasi dana signifikan pada beberapa saham saja, yang berpotensi meningkatkan risiko portofolio secara keseluruhan.
Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor bahwa model Markowitz yang mempertimbangkan semua covariance antar saham yang dapat menghasilkan solusi optimasi yang kompleks dan tidak intuitif. Yang kedua, model indeks tunggal yang menghasilkan portofolio yang lebih diversifikasi, yang konsisten dengan prinsip pengurangan risiko melalui diversifikasi. Model ini menyederhanakan perhitungan dengan hanya mempertimbangkan dua hubungan antara setiap saham dengan indeks pasar, sehingga menghasilkan alokasi aset yang lebih merata. Perbandingan antar model. Secara kuantitatif, model indeks tunggal menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi risk return dengan expect return lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Perhitungan risiko return, perhitungan set ratio dan Taylor ratio juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja kedua model tersebut. Misalnya, jika set ratio model indeks tunggal lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa model ini memberikan kompensasi risiko yang lebih baik per unit risiko total yang diambil. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat berkesimpulan bahwa single index model menawarkan portofolio yang lebih efisien dalam hal return dan risiko dan lebih cocok digunakan oleh investor yang ingin mencapai keseimbangan antara kedua faktor tersebut. Meskipun model Markowitz memberikan return yang sedikit lebih tinggi, kompleksitas dalam perhitungan dan tingginya risiko yang terlibat menjadikan kurang menarik bagi investor yang lebih mengutamakan kestabilan. Bagi investor yang berfokus pada pengelolaan risiko dan ingin menghindari fluktuasi besar dalam jangka pendek, single index model akan lebih sesuai. Namun, untuk investor yang siap menghadapi risiko lebih besar dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, model Markowitz masih dapat menjadi pilihan. Keputusan antara kedua model ini tergantung pada preferensi risiko individu dan tujuan investasi jangka panjang yang ingin dicapai. Sekian analisis dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.